فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Umaran, Abu Bakar dan Umar. Iya, yang terkenalnya itu. Kita lanjutkan pembahasan dari Taisirul Alam, Syarah Umdatil Ahkam. Qala Fadilatul Syekh, qala al-Imam. Oke, betul. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ini masih membantah tuduhan orang barat dan orang orientalis yang memburuk-burukkan Islam. Wa aina rifqul islami wa ihsanuh. Di mana kelembutan dan kebajikan Islam mimma yaf'aluhul gharab bi usarul harb, dibandingkan dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang barat terhadap tawanan-tawanan perang. Alladzina la yazaluna fil majahil wal matahat, yang mana mereka itu terus-menerus di dalam kejahilan-kejahilan dan kebingungan-kebingungan. Majahil sih kejahilan ya, matahat kebingungan. Wasujunil mudlimah, dan penjara yang gelap. Ya, penuh dengan siksaan, penuh dengan penganiayaan. Sementara Islam melarang untuk menyiksa para tawanan. Bahkan apa? Memerintahkan untuk memberi makan, berbuat baik dan seterusnya. Harus menjadi contoh yang baik Islam itu. Maka tidak heran ada sebagian wanita Yahudiyah yang masuk Islam. Demikian pula wanita Nasraniyah masuk Islam ketika melihat tatkala dia ditangkap, ditawan oleh sebagian mujahidin Islam, ternyata disikapi dengan baik, diperlakukan dengan baik. Tidak seperti tawanan-tawanan, yaitu wanita muslimah yang ditawan oleh orang kafir, malah dirusak, disakiti dan seterusnya. Demikian pula yang lelakinya. Harus Islam menjadi contoh yang baik. Wa aina daulatu al-islamir rahimah, di manakah pemerintahan Islam yang penyayang, allati ja'alatin nasa ala ikhtilafi tabaqatihim wa adyanihim, yang mana pemerintahan Islam yang memang menegakkan Islam ya, bukan hanya nama, menjadikan manusia walaupun level mereka berlainan, demikian pula agama mereka beraneka ragam, wa ajnasihim, jenis-jenis mereka juga bertingkat-tingkat, ummatan wahidatan fi malaha wa ma'alaiha, menjadi satu umat dari sisi hak dan kewajiban. Ia tidak dibuat kasta-kasta seperti yang mungkin terjadi di berbagai negara. Mungkin kalau di mana tak tahu, di sebagian tempat kasta-kasta sudah hilang, tapi di beberapa tempat pengkastaan masih ada. Baik. Mimma fa'alathu Faransa, yang diperbuat oleh orang Perancis. Mungkin sekarang tidak dinampakkan, tetapi pengkastaan masih ada diskriminasi terhadap ya orang-orang Zunud ya, kemarin Zunud ya, artinya apa? Orang negro ya. Ayo, itu Bill menemukan Zunud yaitu orang-orang negroid, orang kulit hitam, diperlakukan tidak adil. Seperti di masa lampau, kalau sekarang mungkin tidak terlalu nampak, tidak seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Al-mujrimah, yang jahat, bi ahraril Jazair, terhadap orang-orang merdeka dari Aljazair. Ya, tatkala Perancis menjajah Aljazair itu. Baik. Hatta sampai sekarang orang-orang Aljazair yang ke Perancis sebagiannya masih diperlakukan secara tidak adil, kecuali kalau memang akan dirasa ini akan menguntungkan Perancis, yaitu ikut klub sepak bola Perancis, membawa nama baik, itu baru akan dihormati. Adapun yang dianggap tidak berguna maka akan disikapi dengan sangat buruk, karena tidak sampai merugikan orang Perancis, tapi ya inilah kesombongan mereka terhadap orang-orang lain yang dianggap tidak sama dengan mereka. Fi biladihim, di negeri-negeri mereka, wa baina zawihim, dan di antara mereka.
Innaha da'awi batilah. Boleh da'awi, boleh da'awa, tak masalah. Maka yang dikatakan sebagai kebebasan dan persamaan, maka ini sekedar dakwaan yang batilah. Ujung-ujungnya mereka akan mendiskriminasikan kaum muslimin atau orang-orang berkulit hitam atau yang semacam itu. Ba'da hadza, setelah ini, alam yakni lil muslihina wa muhibbis salam. Apakah belum tiba masanya untuk orang-orang yang membuat perbaikan dan orang-orang yang mencintai keselamatan? Kalau salam diartikan keselamatan, kalau perdamaian ya perdamaian. Ayyubaidu an yab'udu an ayunihimul berarti yubaidu ya. Yubaidu an ayunihimul ghisyawah, untuk menjauhkan selaput yang menutupi mata-mata mereka, selubung yang menutupi mata-mata mereka. Wa yuraji'u ta'alimal Islam, dan merujuk kembali pengajaran-pengajaran Islam agar tidak salah faham terhadap ajaran Islam yang asli, yang hakiki. Bi tadabburin wa insaf, dengan pembelajaran yang betul dan secara adil dan objektif. Liyajidu ma fihi min sa'adatil insaniyah, sehinggalah mereka mendapatkan, memperolehi apa saja yang ada di dalam ajaran Islam itu berupa kebahagiaan manusia fi hadiriha wa mustaqbaliha, di masa sekarang dan masa hadapan. Kejayaan dan kebahagiaan serta keberuntungan manusia ada di dalam ajaran Islam, karena Islam ajaran fitrah. Kalau manusia kembali ke fitrahnya pasti beruntung, bahagia, selamat, sejahtera, dan seterusnya. Kalau menyelisihi ajaran Islam, ikut ajaran kekufuran, pasti jauh dari fitrah dan hidupnya akan meranggas, menderita, susah, celaka, dan sebagainya. Allahumma ansur dinak, ya Allah tolonglah agamamu, wa wafiq lahu ad-du'atal muslihin, dan berikanlah taufik kepada agamamu ini, yaitu menuju kepada agamamu ini para pendakwah yang membuat perbaikan. Amin. Qala al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus samina asyar ba'dal arba'imi'ah, hadis yang ke-418. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man a'taqa syirkan lah, barang siapa membebaskan fi abdin, membebaskan perserikatan dia atau bagian milik dia pada seorang hamba. Kalau seorang hamba dikuasai dua atau lebih seorang tuan, lalu salah satu dari tuan itu misalkan memerdekakan hamba itu sesuai dengan bahagiannya, fakana lahu ma yablughu samanal abd, dia berhak membebaskan sesuai dengan apa yang dicapai oleh hamba itu. Quwima alaihi qimata adlin, maka dihitung pada dirinya dengan nilai yang adil. Fa uqtiya syuraka'uhu hisasahu, para rekan perkongsian dia, para tuan yang menguasai hamba tadi, diberi apa yang menjadi bagian mereka. Jadi orang ini, kalau misalkan ada dua, misalkan, lalu dia membebaskan bagian dia, yaitu setengah, karena itu milik dia, itu hak dia, hanya berhak membebaskan setengah. Lalu yang setengahnya bagaimana? Nah, dia wajib untuk membayar ganti rugi teman yang satunya lagi, tuan yang satunya lagi. Agar apa? Hamba ini betul-betul merdeka, pahalanya secara sempurna menjadi milik orang pertama yang membebaskan itu. Cuma orang pertama wajib membayar setengah lagi kepada orang kedua. Jadi betul-betul hamba ini memang menjadi maula bagi orang pertama. Orang kedua tidak rugi karena dia sudah mendapatkan duitnya kembali sesuai dengan harga hamba itu. Harga semasa kah, harga apa? Nah, lihat harga semasa untuk hamba itu sekarang berapa? Tentunya lain. Dia dibeli dalam keadaan usia 10 tahun dengan dalam keadaan dia dimerdekakan usia 20 tahun. Jelas harga sudah lain. Tapi lihat harga semasa, harga sekarang berapa yang layak untuk hamba itu.
Wa ataqa alaihil abad, hamba itu dimerdekakan atas nama dia, atas nama orang pertama. Wa illa, karena jika tidak demikian, faqad ataqa minhu ma ataq, dia telah membebaskan dari hamba itu apa yang dia bebaskan, yaitu setengah. Dia wajib untuk membayar setengahnya lagi kepada orang kedua, karena orang kedua akan dirugikan kalau hamba ini sudah merdeka setengah. Maka orang kedua diberi duit sesuai dengan harganya, harga yang setengah itu, setengah yang tersisa, ya. Jadi maula itu ada untung apa? Ada untung apa yang tuan dia tu kan? Tuan yang pertama untung di akhirat, mendapatkan apa itu, dijamin masuk surga. Di dunianya dia berhak mewarisi hamba ini. Kalau hamba ini merdeka kerja, kan dia merdeka, dia kerja dapat duit tuan boleh nanti menjadi ahli waris dia. Kalau hamba itu mati awal, kalau bekas hamba. Kalau hamba tu yang maula tu ada harta, dia boleh memiliki harta. Kalau nanti mati, karena bekas hambanya merdeka. Nah, cuma ada harapan kalau orang itu mati di luar, harta boleh kembali ke kita sebagai ahli waris. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan seluruh amal soleh dia, si tuan ini berhak mendapatkan bagian pahala juga, karena dia yang menyebabkan hamba ini merdeka bebas ibadah ini itu, tidak dikekang oleh tugas ini tugas itu dari tuannya. Karena dia yang menyebabkan hamba ini bebas beribadah tanpa ada gangguan, maka dia turut mendapatkan pahala ibadah sepanjang umurnya itu, umur hamba itu. Cuma memang ya dia harus membayar setengah untuk tuan kedua yang dirugikan. Nah, sehingga hamba ini betul-betul merdeka 100%. Tapi kalau dia tak punya duit bagaimana? Nabi mengatakan kalau tidak dilakukan, ya sudah, dia hanya membebaskan hamba ini setengah. Setengahnya, lihat apakah hamba ini mampu untuk membeli diri sendiri, kerja untuk tinggal membebaskan setengahnya lagi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.